Halo semuanya, kembali lagi bersama info.co, info seputar TKI Taiwan. Oke guys, masih bersama saya mengudara dari kawasan kota Kaohsiung, Taiwan. Oke guys, di edisi kali ini saya akan berbagi pengalaman yang sangat berharga sekali guys. Nah ini khusus buat teman-teman yang sudah ada di Taiwan ya. Dan buat teman-teman yang masih proses di PT Indonesia yang mau berangkat ke Taiwan. Semoga prosesnya lancar dan berangkat ke Taiwan. Setelah itu mungkin informasi ini, pengalaman saya ini bisa berguna buat teman-teman setelah sampai di Taiwan. Jadi ceritanya tuh begini guys ya. Waktu malam Senin malam Selasa ya, saya kan lembur, kerja lembur itu pulang jam 8 malam. Nah, setelah pulang terus habis mandi itu saya membeli makanan guys. Jadi beli makan untuk makan malam itu ya, itu ke restoran Indonesia atau warung Indonesia yang ada di kawasan daerah tempat kerja saya ya, yaitu di kawasan Dalio Tapa Kaohsiung. Nah setelah membeli makan itu kan sama beli ya kebutuhan lah ya. Terus saya pulang kan, saya bungkus kan, nggak saya makan di tempat warung itu. Saya pulang itu kira-kira jam 9 malam guys. Nah, jadi sekitar jam 9 malam itu saya pulang. Nah waktu di jalan guys, waktu di jalan itu saya ngelihat mobil polisi. Nah ada di depan itu udah saya lihat, itu kan mobilnya kan, mobil polisi kan kalau di Taiwan nyalanya itu kan biru sama merah ya. Nah itu ada mobil polisi di depan, masih jarak berapa ya, sekitar 200 meter lah, 200 atau 300 meter itu saya udah ngeliat kalau di depan itu ada mobil polisi. Wah ini pasti razia nih. Saya udah feeling tuh. Akhirnya saya ya sudah, saya memang sengaja ya, saya sengaja memang nggak putar balik ataupun berhenti dulu biar mobil polisi itu pergi, enggak. Saya kan membawa sepeda listrik ya. Saya naik sepeda listrik, sengaja saya lewat situ, nggak taunya diberhentiin guys. Nah ini cerita sangat menarik guys. Dan ini pasti pengalaman ini ya, pengalaman saya ini berguna buat teman-teman yang sudah ada di Taiwan. Jadi saya diberhentiin sama polisi. Lah di mobil itu ada dua polisi guys, ada dua polisi, saya diberhentikan. Nah waktu itu di situ udah ada teman saya yang diberhentikan, tapi beda pabrik guys, dia pabriknya di pabrik karet. Nah ya kan, dia udah diberhentikan, terus sudah ada polisi yang mendekati teman saya itu. Nah, polisinya kan dua. Saya diberhentiin sama polisi satunya, saya suruh minggir, terus polisi yang satunya mendekati teman saya itu. Nah, saya lihat polisi yang satunya itu ngeluarin kertas, guys, terus nulis-nulis di kertas. Habis itu dikasihkan ke teman saya itu. Nah, saya pikir, wah, pasti kena tilang nih anak nih. Nah, ya kan? Nah, setelah itu polisi yang satunya itu datang ke saya ditanya ya. Ini saya translate bahasa Indonesia aja ya. Kamu orang mana? Gitu. Terus saya bilang Indonesia Pak, saya kan bilang begitu ya. Ini kalau ditranslate bahasa Indonesia saja. Nah, terus dia bilang, kamu tahu nggak kalau sepeda listrik sekarang harus pakai plat nomor? Dia kan tanya begitu polisinya. Pak polisinya kan tanya saya pura-pura berlagak pilon aja guys. Jadi
belakang bodoh lah ya. Nah, terus saya bilang, wah saya tidak tahu Pak, aneh. Nah, terus dia bilang lagi, sekarang peraturannya sepeda listrik harus ada plat nomor. Kalau tidak ada plat nomor, kamu akan didenda begitu. Nah, terus saya bilang begini. Nah, teman saya itu kan naik sepedanya kan beda sama sepeda saya, guys. Kalau sepeda saya kan sepeda butut lah, sepeda listrik tapi model jadul. Sekarang kayaknya udah nggak keluar, guys. Modelnya itu model kuno yang ada goesannya, yang ada pedal buat goes itu loh. Nah, sedangkan teman saya itu sepedanya modelnya jenis kayak sepeda Satria. Jadi di Taiwan itu kan yang sering saya temui ya, itu kan ada empat jenis sepeda. Yang satu itu model sepeda sayur, terus model sepeda Satria, terus model sepeda badak, terus model sepeda Vespa O5, terus model sepeda kayak punya saya yang ada ontelannya itu, guys. Terus polisinya jawab setelah saya tanya, apakah sepeda saya kan tanya, apakah sepeda saya harus diplat? Kan sepeda saya tidak sama dengan sepeda itu, saya kan nunjuk punya teman saya. Nah, akhirnya polisi satunya lagi datang, guys. Polisinya itu satu lagi datang ke saya, terus meriksa-meriksa. Sepeda saya itu diperiksa ya. Diperiksa dari samping. Nah, terus dia nunjukin, oh ini ada pedalnya ya. Terus saya bilang, ada Pak, tapi pedalnya rusak kan begitu. Memang waktu itu malam itu ya, pedal saya itu yang kanan kiri itu memang sengaja saya copot, guys. Jadi udah dari beberapa tahun yang lalu kan memang saya copot ya, soalnya kan saya pikir wah ini nggak berfungsi ya, buat apa pedal kayak gini kan. Akhirnya saya copot, terus saya taruh di mes ya kan. Saya copot, terus rantainya juga saya copot, tapi saya taruh di mes. Akhirnya polisi yang satunya itu bilang, kalau sepeda kayak punya kamu tidak harus di plat nomor, tapi harus dikasih pedal, bilang begitu. Pedalnya harus dipasang di, kalau bahasa sini sioli itu ya, apa ya, dibenerin lah, maksudnya dibetulkan gitu. Pedalnya harus dibetulkan. Terus saya bilang, oh siap Pak, ya Pak, saya bilang gitu kan. Jadi kamu tidak saya tilang, tapi kamu harus besok harus pedalnya dipasang. Kalau pedalnya tidak dipasang, kamu akan ditilang begitu. Maksudnya dalam arti kamu akan didenda begitu kan. Nah, akhirnya saya, iya Pak, terima kasih Pak, maaf Pak, saya hanya bilang begitu kan. Nah, dari polisi itu bilang, kalau jenis sepeda kayak punya kamu tidak harus di plat nomor, tapi harus ada pedalnya, kanan kiri harus ada pedal. Kanan kiri harus ada pedal gitu kan. Nah, setelah dikasih penjelasan, akhirnya saya ya terima kasih, besok akan saya pasang pedalnya, saya bilang begitu sama Pak polisi. Nah, akhirnya setelah itu ya sudah kan selesai sampai di situ. Saya tidak ditilang soalnya sepeda saya beda. Akhirnya polisinya pergi, sudah pergi, tinggal saya berdua sama teman saya itu yang pabrik karet itu, guys. Saya tanya, ditilang berapa itu? Masa didenda berapa? Katanya didenda 1.200 NT, guys. Dendanya itu 1.200 NT. Soalnya apa? Sepedanya itu sepeda jenis Satria dan belum di plat nomor. Nah, intinya begitu ya teman-teman yang ada di Taiwan, yang masih punya sepeda listrik yang jenisnya itu
jenis sayur, jenis Vespa, jenis badak, terus jenis Satria, kalau belum diplat nomorkan segera diplat nomorkan. Soalnya ini razia terus-terusan guys, razia besar-besaran ini ya. Jadi polisi itu udah tahu waktu-waktunya pekerja asing itu keluar jam berapa, ramenya pekerja asing itu jam berapa, itu sudah paham guys. Jadi hati-hati buat teman-teman yang di Taiwan yang sepedanya belum diplat nomor, segera diplat nomorkan saja. Soalnya dendanya kemarin saja teman saya itu didenda 1.200 guys. Tapi katanya dendanya bervariasi mulai dari 1.200 sampai 3.000-an gitu loh. Kan sayang ya, sayang. Terus kalau kita kemana-mana itu jadi nggak tenang kalau naik sepeda listrik. Kecuali sepeda listriknya punya seperti saya yang ada pedalnya, itu tidak didenda. Yang penting komplit spion kanan kiri, terus pedal kanan kiri ada, itu lancar-lancar saja guys. Jadi gitu ya teman-teman semuanya yang ada di Taiwan, berhati-hati yang pakai sepeda listrik. Kalau belum diplat nomorkan segera diplat nomorkan, sayang kalau misalkan kena denda. Dan buat teman-teman yang masih proses, saya doakan semoga prosesnya lancar, segera terbang ke Taiwan, bergabung bersama kami-kami para PMI yang ada di Taiwan. Lah setelah di Taiwan, informasi ini sangat berguna sekali buat teman-teman yang ingin memiliki sepeda listrik di Taiwan. Oke, kiranya gitu aja buat semuanya. Terima kasih masih bersama info.co. Salam sehat buat kita semua tentunya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.